Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ustadz Wildan Septian selaku dosen perkuliahan D1 Tribun Nabawi yang sudah hadir di ruang Zoom meeting malam hari ini. Yang saya hormati para mahasiswa dan mahasiswi perkuliahan D1 Tribun Nabawi yang mudah-mudahan malam hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di dalam perkuliahan D1 Tribun Nabawi. Selawat beserta salam senantiasa kita curahkan ke junjungan kita, Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah dari beliau. Sebelumnya, kami dari admin perkuliahan D1 Tribun Nabawi mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan Pak Moderator ya, Pak Asep Sobarli mungkin terkendala dengan sinyal sehingga malam hari ini beliau belum bisa masuk ke dalam ruang Zoom meeting. Mudah-mudahan kita tunggu beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Adapun untuk perkuliahan malam hari ini, insya Allah materi yaitu adalah tentang tahsin Al-Quran. Yang mana insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Wildan Septian Pratama. Kepada Ustadz Wildan Septian Pratama, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-ayat. Yang artinya wa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Istami'u, kita diperintahkan untuk mendengarkan karena di situ menggunakan fiil amr yang maknanya perintah, fastami'u. Wa ansitu, dan diam. Kita tidak hanya diperintahkan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, akan tetapi kita juga
disuruh untuk berdiam. Ketika apa? Ketika dibacakan Al-Quran, ketika ada Al-Quran dibacakan oleh orang lain, maka kita diperintahkan untuk mendengarkan dan diam. Outputnya apa? Dapatnya la'allakum turhamun. Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya bicara tentang Bapak dan Ibu pernah nonton acara Hafiz Cilik Indonesia yang setiap tahun pasti diadakan. Nah, itu anak-anak kecil yang mana mereka masih mungkin ada yang belum sekolah SD ataupun mungkin yang sudah sekolah SD. Mereka pandai hafal mengucapkan atau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tanpa melihat bacaannya, melihat tulisannya. Dan banyak di antara mereka juga yang bacaannya bagus-bagus. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya ketika ada seorang anak kecil bisa membaca Al-Quran, yang gede, yang sudah besar, itu juga pasti bisa. Karena yang lebih punya kekuatan, yang lebih punya waktu ya untuk belajar, itu yang lebih tua gitu. Misalnya seperti itu. Maka jangan sampai ada katakan seperti ini, waduh, sudah tua, kemudian sudah berumur, susah buat belajar. Sebenarnya yang namanya belajar kan mulai dari kita keluar dari perut ibu kita, kemudian sampai kita masuk ke liang lahat, itu kita wajib thalabul ilmi, wajib belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, maka dari itu untuk khusus kita belajar membaca Al-Quran, maka setidaknya kita memahami potensi diri kita. Maksudnya dalam artian ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kok ada sedikit kekurangan, atau huruf-hurufnya tidak bisa, atau misalnya hukum-hukumnya, cara membacanya tidak bisa, minimal, paling minimal, itu ada niat untuk memperbaiki. Itu paling minimal. Karena biasanya ada orang yang belajar. Kemudian orang itu ketika mau belajar, dia paham bahwasanya bacaannya itu ada yang kurang, bacaannya yang ini belum bisa, akan tetapi dia tidak punya niatan untuk merubah. Itu yang salah. Akan tetapi kalau misalnya kita punya niatan, hanya punya niatan, insya Allah dengan niatan yang kuat itu Allah akan membukakan jalan. Termasuk pada Zoom ya, Zoom pada malam hari ini juga untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di Zoom malam hari ini, insya Allah itu mendapatkan sedikit kemudahan untuk belajar membaca Al-Quran. Walaupun nanti pernah kami sampaikan ya, kalau untuk belajar yang offline, termasuk yang ibu-ibu jamaah yang kami ajarkan, kalau misalnya belajar di rumah juga tolong dibantu, kami tolong dibantu untuk belajar juga. Maksudnya dalam artian materi yang sudah disampaikan dipraktekkan, dibaca, kemudian ya praktek membaca Al-Quran sendiri. Tapi misalnya bacaannya salah gimana? Ya nggak apa-apa, karena dalam proses belajar seperti itu. Punya guru, punya orang yang bisa dimintai pertanyaan kalau misalnya kita tidak mengetahuinya. Ini tuh prolog ya untuk materi pada malam hari ini. Kita masuk ke materi yang ketiga, Bapak Ibu. Tentang sifat-sifat yang dimiliki
huruf. Dan kemarin kita sudah belajar ya tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi dari 28 huruf hijaiyah pasti punya tempat keluar ya. Mungkin untuk kita mereview sedikit ya, ada 5 tempat makharijul huruf. Yang pertama adalah al-jauf. Sambil barangkali Bapak dan Ibu semua sudah pernah nyatet, kemudian sudah pernah baca-baca, barangkali masih ingat lagi. Yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf ini artinya rongga mulut. Ya, rongga mulut. Ada 3 huruf. Yang pertama alif. Alif yang diawali dengan fathah. Kemudian yang kedua adalah ya sukun. Ya, ya-nya sukun. Diawali dengan kasroh. Kemudian waw sukun diawali dengan dhammah. Nah, 3 huruf ini ya, pasangannya masing-masing. Alif dengan fathah, ya sukun dengan kasroh, waw sukun dengan dhammah. Nanti muncul yang namanya hukum, yang namanya mad ya. Jadi kalau misalnya ada huruf-huruf tersebut nanti dibacanya panjang. A, I, U, dan sebagainya. Itu untuk al-jauf. Kemudian yang kedua adalah makharijul huruf yang kedua, itu al-halku atau bagian tenggorokan. Tenggorokan itu dibagi menjadi 3, yang bagian bawah, tengah, dan paling atas. Bawah, tengah, atas. Yang paling bawah itu ada hamzah dengan ha. Kemudian yang di tengah itu ada ain dengan ha. Dan yang paling atas adalah ghain dan kha. Hamzah ha, yang tengah ain ha, yang paling atas adalah ghain kha. Nah, nanti ada yang namanya hukum ketika 6 huruf ini bertemu dengan tanwin atau diawali dengan tanwin. Ya, bertemu dengan tanwin. Namanya izhar halqi. Maka ketika 6 huruf ini bertemu dengan tanwin, fathah tanwin, kasrotain, sama domahtain atau nun sukun, maka muncul yang namanya izhar halqi. Nanti dibacanya jelas. Contohnya, nun sukun ketemu kho. Nun sukun ketemu kho. Min ketemu khairin. Nanti kita bacanya min khairin. Jadi nun sukunnya dibaca jelas. Itu namanya idhar halki. Kemudian untuk makharijul huruf yang ketiga itu ada alisan. Alisan kemarin mungkin kita mereview ya, ada 10. Kalau misalnya kita mau hafal itu insya Allah cukup mudah. Jadi sudah urut ke 10-10-nya. Yang pertama adalah qaf, ya, paling atas. Yang kedua adalah kaf. Yang ketiga adalah jim, shin, ya. Yang keempat dot. Yang kelima lam. Yang keenam nun. Yang ketujuh ro. Yang kedelapan ta dal o. Yang 8 ta dal o. Kemudian yang ke-9 fa dal go. Yang ke-10 zai sin fod. Ya, zai sin sod. 10 tempat itu yang alisan keluarnya dari lidah ya, karena lisan. Kemudian yang keempat adalah asyafatan atau kedua bibir. Nah, kalau kedua bibir ini hurufnya cuma ada 4. 2 tempat tapi 4 huruf. Tempat yang pertama adalah fa. Fa itu bibir yang bawah ini bertemu dengan gigi seri atas. Jadi nempel fa gitu ya. Fa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 3 hurufnya. Waw, ba,
dan mim. Ya. Tempat yang kedua, waw, ba, mim. Kalau huruf waw itu bibirnya tidak nempel. Wa, ya, cuma monyong. Wa. Kemudian kalau ba sama mim, baru kedua bibirnya nempel. Ma dan ba. Itu untuk yang syafatan atau kedua bibir. Nah, untuk yang terakhir, ya, yang kelima, al-khayshum. Al-khayshum ini tempatnya gunah, ya. Tempatnya gunah. Gunah itu apa? Gunah itu mendengung. Kalau bahasa gampangnya itu kalau kita nyanyi itu nggak tahu liriknya. Contohnya itu nyanyi yang nggak tahu liriknya. Bahasanya gampangnya seperti itu kalau mendengung. Contohnya kalau misalnya kita membaca gunnah ya di surat Al-Zalzalah yang bawah itu sebelum akhir. Gunnah. Famai itu namanya gunnah. Tapi kalau misalnya kita bacanya gini, famai ya'mal tanpa ditahan, famai ya'mal itu sudah idgham. Nanti masuknya materi idgham ya, tapi belum gunnah. Karena namanya idgham bi gunnah. Sudah masuk tapi belum mendengung. Famai ya'mal. Harusnya gimana? Famai ya'mal. Nah, untuk al-khayshum ini ada 7. Yang pertama adalah guna musyaddadah. Yang kedua itu ada idgham mutajanisain. Terus yang ketiga idgham mithlain. Kemudian yang keempat itu ada ikhfa hakiki. Ada yang kelima ikhfa syafawi. Kemudian yang ke-6 itu ada idgham bi gunah. Kemudian yang terakhir yang 7 ada iklab. Nah, huruf-huruf hukum-hukum di situ nanti dibaca dengan gunah atau mendengung. Itu untuk mereview sedikit materi yang kemarin. Nah, untuk huruf ya, setiap huruf hijaiyah yang tadi sudah kita sebutkan, yang 28 masing-masing memiliki sifat ya. Dan secara istilah disebut dengan ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Artinya mengeluarkan setiap huruf atau makhraj tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Nah, ada 2 poin di sini. Ada yang namanya hak huruf, ada mustahak. Hak huruf adalah sifat asli, ya, yang selalu bersama dengan huruf tersebut. Seperti hamas, ada jahar, ada isti'la, ada istifal yang nanti setelah ini kita akan bahas. Kemudian mustahak. Mustahak huruf adalah sifat yang sewaktu-waktu muncul, sewaktu-waktu tidak. Karena opsional. Gampangnya seperti itu. Untuk mustahak huruf. Kalau hak huruf itu sifat yang pasti menempel, pasti ada pada huruf-huruf tersebut. Nah, yang pertama adalah sifat-sifat yang memiliki lawan. Yang pertama itu ada sifat hamas dan jahar. Hamas ya, bisikan atau berhembus. Jadi mengalirnya udara ketika mengucapkan huruf-huruf. Nah, huruf-hurufnya ada 10 ya. Di situ ada fa ya. Kita bisa sekalian praktek ya. Bapak Ibu bisa sekalian praktek huruf hamas itu gimana? Huruf hamas itu yang mengeluarkan nafas. Coba sambil dipraktekkan di situ ya. Fa, pasti keluar nafas. Fa. Nah, itu berarti hamas.
Kemudian ha. Ha. Nah, ha di sini ringan ya, bukan ha. Ha. Nah, keluar nafas pasti. Ha. Ha. Nah, kemudian yang ketiga ada sa. Sa. Ya, ujung lidah nempel ke gigi seri sini. Sa. Sa. Keluar nafas juga. Ha. Ha ini yang berat. Ha. Keluar nafas juga. Kemudian sya. Sya. Juga keluar nafas. Kemudian kho. Kho juga keluar nafas. Fo. Ya. Fo. Fi. Fu. Itu sod. Ya, huruf sod keluar nafas. Kemudian sin. Sa. Kemudian ada kaf. Kaf juga keluar nafas. Ka. Jadi yang sudah kita bahas kemarin ya, huruf kaf, kesalahan dari huruf kaf itu huruf kafnya tidak hamas, tidak mengeluarkan nafas. Jadi kalau misalnya kita ngomong kakiku kram ya, kakiku kram. Kalau kita mengucapkan kakiku kram tanpa mengeluarkan nafas, berarti huruf kafnya belum hamas. Kakiku kram itu belum hamas. Tapi kalau pakai hamas, kakiku keram, keram, kakiku keram. Tapi bacanya nanti jangan terlalu berlebihan atau lebay gitu. Jadi nafasnya nggak terlalu keluar banyak. Tetap keluar nafas sedikit, tapi jangan sampai tidak keluar sama sekali. Itu huruf kaf ya. Sifatnya hamas. Kemudian ta. Ta juga sama. Ta itu juga kesalahannya dia tidak keluar nafas. Jadi bukan ta. Tatitu, bukan tatitu tapi ca-ti-tu. Keluar nafasnya sedikit. Ca-ti-tu. Bukan ta-ti-tu. Kalau ta-ti-tu itu berarti hamas jahar, tidak keluar nafasnya. Padahal huruf ta termasuk huruf hamas. Nah, huruf-huruf hamas itu ada 10. Ngafalnya gimana? Nah, ngafalnya ini ada di bawahnya ya. Fahassahu syakhsun sakata. Fahassahu syakhsun sakata. Nah, fahassahu syakhsun sakata ini sudah dirangkap ya. 10 huruf adalah huruf-huruf hamas. Fahassahu syakhsun sakata. Fahassahu sya kho sod sa sin, maksudnya kaf dan ta. Terus kemudian lawan dari sifat hamas. Nah, karena sifat-sifat yang sedang kita bahas di sini adalah sifat yang berlawanan, hamas itu lawannya adalah jahar. Karena tadi mengeluarkan nafas, kalau jahar berarti tidak mengeluarkan nafas. Jelas. Dengan menahan aliran udaranya. Sisa dari huruf hamas, maka masuknya ke huruf jahar. Ya, sifatnya jahar. Ada 10. Hamzah, ba, jim, dal, zal, ro, zai, bad, po, dho, ain, lin, qaf, lam, mim, nun, waw, dan ya. Untuk ngafalnya itu di sini ada kalimatnya untuk bisa ngafal huruf-huruf jahar. Azuma wazni qari'in di ghaddin jiddin tolaba. Nah, ini sisa dari huruf-huruf hamas, nanti masuknya ke huruf jahar. Jadi ketika kita mengucapkan huruf jahar ya, itu tidak mengeluarkan nafas. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan nafas ketika membaca huruf jahar, berarti kurang sempurna hurufnya. Seperti A. A itu pasti tidak mengeluarkan nafas. Bukan A, bukan A, tapi A. Ya, jadi nafasnya tertahan. A, bukan A, bukan A, I, U, tapi A, I, U. Kemudian ba, ba juga sama, bukan ba, bi, bu. Kalau babi, kalau babi bu tadi yang pertama itu berarti keluar nafas, ya salah. Nah, ini yang sering ini huruf jim. Ini memang di beberapa pertemuan kami dengan para pemuda, para bapak-bapak, para ibu-ibu,
yang offline, belajar offline, itu yang agak susah huruf jim. Pasti huruf jim itu keluar nafasnya. Jadi huruf jim itu memang harus banyak latihan ya, huruf jim. Jadi ketika kita mengucapkan huruf jim itu bukan ja, jiju, tapi ya jiju. Jadi benar-benar huruf jim ini tidak mengeluarkan nafas. Nafasnya tidak keluar. Ya walaupun dalam proses belajar keluar nafas nggak apa-apa lah, karena dalam proses belajar. Jadi harus diasah terus-terus. Ini sebenarnya kan yang namanya materi. Nah, materi itu kalau misalnya kita mau bisa harus dipraktekkan, gitu. Dipraktekkan terus-terus. Kemudian dal juga jahar. Dan huruf-huruf yang lainnya 18 huruf ini masuknya ke jahar, ya, tidak mengeluarkan nafas. Kemudian lanjut, yang kedua adalah syiddah, tawasud, dan rokhwah. Ya, ada 3. Syiddah itu artinya kuat. Ya, ketika kita mengucapkan huruf-huruf syiddah yang jumlahnya ada 8, jadi syiddah itu gini, mengucapkan hurufnya ada ancang-ancang. Jadi kalau misalnya lari kan pasti ada ancang-ancangnya. Nah, ketika kita mengucapkan huruf yang memiliki sifat syiddah, maka dia ada ancang-ancangnya. Kayak A. A. Jadi ada ancang-ancangnya. Huruf jim. Ja. Ja. Kemudian dal. Da. Ada ancang-ancangnya. Qaf. O. Kemudian ada huruf po. Huruf ba. Huruf ka. Huruf ta. Jadi ada ancang-ancangnya. Kuatnya menahan aliran ketika kita mengucapkan huruf syiddah ini. Ya, huruf syiddah berjumlah 8 disingkat dengan ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Disingkatnya seperti itu. Kemudian yang pertengahan. Nah, kan ada syiddah, ada tawasud. Ya, tawasud ini yang tengah-tengah. Mengalirkan sedikit suara huruf-hurufnya berjumlah 5. Jadi pertengahan antara rokhwah dan syiddah. Tengah-tengah lah. Tidak terlalu menahan. Ya, tengah-tengah. Hurufnya ada 5. Lin, aumaro. Lin, aumaro. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Nah, kalau kita mengucapkan huruf lam juga sama. La. Ada sedikit tekanan, tapi tidak sekuat syiddah. Nun juga sama. Na. Bukan na, bukan gitu, tapi na, ada sedikit ya, tengah-tengah. Huruf ain, aung, kemudian ma dan ro. Ya, 5 huruf ini masuknya ke tawasud. Terus kemudian yang terakhir rokhwah. Nah, rokhwah ini artinya longgar atau lemah ya. Cara mengucapkannya lebih lemah daripada tawasud dan syiddah. Kalau syiddah kan terlalu menahan aliran suara. Kemudian kalau rokhwah itu yang paling lemah. Ada 15 hurufnya, sisa dari syiddah dan tawasud. Sa, ha, ho, dal, zai, sin, sa. Kalau kita mengucapkan sa kan nggak terlalu memaksakan ya. Bukan sa, bukan gitu, tapi sa. Lemah. Kemudian sya, fo, do, ro, ro, fa, wa, ha, dan ya. Nah, yang nomor 2 ini ada syiddah, tawasud, dan rokhwah. Ini memiliki lawan-lawannya. Kemudian yang ketiga adalah isti'la dan istifal. Isti'la dan istifal. Isti'la itu artinya meninggi. Nah, tadi PDF-nya kayaknya ada yang salah ya, yang di bagian isti'la istifal, nanti PDF yang kami pakai nanti dikirim lagi.
Yang khusodobtin kit ini tadi salah. Nah, naiknya suara ke langit-langit mulut dengan meninggikan lidah ke belakang, langit-langit mulut sehingga dibaca tebal. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa disimak ya huruf-huruf isti'la. Kho, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kho, sod, dod, ghain, to, kof, do. Nah, ketika huruf-huruf ini berharokat fathah, maka vokalnya bukan A, tapi vokalnya O. Kho, tapi nggak pakai muncis ya. Bukan muncis seperti ini, tapi tetap bibirnya tidak monyong. Kecuali kalau kita mengucapkan huruf waw. Kalau fathah tetap bacanya nggak monyong. Kecuali kalau dhammah baru monyong. Nah, ini vokalnya O kan pasti. Kho, kho, fo, do, gho, to, ko, dho. Itu kan O semua. Karena apa? Sifatnya adalah isti'la. Sifatnya adalah isti'la. Lah kalau misalnya ro kan vokalnya O. Ro vokalnya O. Nah, kenapa kok ro nggak masuknya isti'la? Nah, kalau ro dibaca ada 2 versi. Ya. Kalau ro ada 2 versi. Dibaca tebal dan dibaca tipis. Nanti ada hukumnya sendiri. Kalau yang isti'la yang di sini ya, dia pasti dibacanya vokalnya O ya, atau sifatnya isti'la. Tebal, dibaca tebal. Kho, sod, dod, ghain, to, kof, dan dho. Nah, karena isti'la itu meninggi ya, jadi pangkal lidah yang paling belakang ini meninggi, naik ke atas. Lawan katanya adalah istifal. Kalau meninggi berarti satunya merendah ke bawah. Merendahkan lidah dari langit-langit mulutnya. Sisa daripada sifat isti'la. Jumlahnya ada 21. A, ba, ta, sa, jim, ha, dal, zal, ro. Nah, tadi kan ro ya. Ro kan dibaca O. Tapi dia punya hukum lagi nanti. Dibaca tebal dan dibaca tipis. Jadi masuknya ke sifat istifal. Zai, sin, shin, ain, fa, terus kaf, lam, mim, nun, waw, ha, dan ya. Nah, itu. Kemudian kita lanjut. Nah, sebentar. Kalau misalnya sifatnya isti'la, ya, nanti bersambung ya. Nomor 3 sama nomor 4 itu bersambung. Kalau misalnya sifatnya isti'la, maka nanti dia sifatnya idbak. Ya. Sifatnya idbak. Tapi ada yang tidak idbak juga. Jadi mengatupkan lidah ke langit-langit mulut sehingga suara berkumpul di langit-langit mulut. Dan huruf-huruf idbak itu berjumlah 4. Fo, bo, po, dan wo. Ada 4 huruf. Nah, sedangkan istifal itu membuka rongga mulutnya. Kalau idbak itu menutup ya. Fo, jadi rongga mulutnya menutup. Bo, po, sama wo. Jadi di dalam sini rongga mulutnya itu menutup karena sifatnya 4 huruf ini idbak. Nah, untuk infitah dia membuka sisa daripada sifat idbak yang jumlahnya ada 24. Ya, 24 tambah 4 jadi 28. Yang huruf hijaiyah itu ada 28. Nah, sisanya nanti masuknya ke sifat infitah. Jadi ketika kita membaca huruf-huruf infitah, maka rongga mulutnya terbuka. A, ba terbuka. Ta, sa, ya, ha, khe. Bukan kho-nya bukan kho, tapi khe ya. Rongga mulutnya terbuka. Khe. Walaupun dia tadi isti'la ya naik ya, tapi sifatnya yang nomor 4 dia infitah terbuka. Khe ya. Khe bukan kho, bukan menutup tapi khe.
Kemudian da, dal, da, za, ro, ro. Ro juga sama ya, terbuka. Za, sa, sya, a, ro. Tadi ghain masuknya ke isti'la kan? Tapi ketika yang nomor 4 kita masuknya ke infitah. Sama seperti kho. Ghe, ghe ya, rongga mulutnya terbuka. Bukan ghe, tapi ghe ya. Rongga mulutnya terbuka. Fa, o juga terbuka. Kaf, lam, mim, ma, na, wa, ha, ya. Ya, sifatnya maksudnya ke infitah. Itu huruf-huruf yang memiliki lawan katanya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf-huruf yang memiliki tidak memiliki lawan. Yang pertama adalah sofir. Ya. Sofir ini sifat khusus. Jadi sifat ini tidak dimiliki huruf-huruf lain selain huruf yang disebutkan dan tidak memiliki lawan. Kalau tadi kan memiliki lawan ya. Kalau yang ini tidak memiliki lawan. Sofir, tajam, berdesis. Jadi ketika mengucapkan huruf sod, zai, sama sin, itu nafas yang dari dalam mulut ini mendesis kuat melalui celah-celah gigi. Fo, za, sa, ya, jadi berdesis. Sifat dari sofir. Terus kemudian yang kedua, kolkolah. Nah, ini yang sifat yang paling familiar ya, kolkolah. Kolkolah nyengklok gitu, memantul. Kolkolah hurufnya ada 5. Yang paling masyhur kita hafal itu adalah baju di toko ya, bukan toko baju ya, bisa juga toko baju. Baju di toko. Atau qutbu jadin. 5 huruf. Qaf, to, ba, jim, dan dal. Nah, kolkolah ini sifat yang dimiliki oleh huruf 5 yang sudah kami sebutkan tadi ketika hurufnya sukun. Ketika hurufnya mati, maka dia nanti memantul ya, memantul hurufnya. Jadi kalau misalnya 5 huruf ini kemudian sukun, terus kita membacanya tidak memantul, berarti dia tidak mendapatkan hak. Karena hak huruf itu berarti ya namanya hak ya, hak kan harus diberikan. Hak itu harus diberikan, hak huruf. Maka ketika kita membaca kemudian ada huruf kolkolah, maka kita pantulkan ya, jangan pernah ragu, pantulkan aja huruf-hurufnya. Nah, kolkolah dibagi menjadi 3, harusnya 3 ya. Ini 2 ya tulisannya. Yang pertama adalah kolkolah sughro, yang kedua kolkolah kubro ya, tambahan yang ketiga adalah kolkolah akbar. Nanti kami jelaskan. Yang pertama adalah kolkolah sughro. Kolkolah kecil ya. Kalau dulu kan belajar ada yang namanya kiamat sughro, ada kiamat kubro. Ini kolkolah sughro, kolkolah kubro. Nah, manakala huruf kolkolah atau huruf kolkolahnya berharokat sukun, dibaca memantul di tengah-tengah bacaan. Dibaca wasol atau terus. Contohnya di sini surat Quraisy. Toknya berharokat sukun, maka dipantulkan. Nah, karena huruf tok atau kolkolah ini berada di tengah-tengah kalimat, dan kita pasti membacanya wasol atau lanjut atau diteruskan, maka kolkolahnya adalah kolkolah suro. Kolkolahnya kecil. Contoh bacaannya. Alladzi at'amahum min ju'. Jadi at'amahum memantul, tapi pantulannya tidak keras. Tidak terlalu kentara ya. Alladzi at'amahum min ju'. Gitu.
Terus kemudian di bawahnya surat Al-Ikhlas ya. Ini ayat 3 dan 4 diwasol. Ayat 3 dan 4 diwasol atau dibaca terus atau disambung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi qalqalah sugro ini dibacanya tidak terlalu kentara. Nah, kalau qalqalah kubro contohnya ya, qalqalah kubro contohnya ini masih di surat Al-Ikhlas tapi dia di waqaf ya, dipotong ya per ayat. Jadi bacanya gini. Lam yalid. Maaf. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Jadi antara dal yang pertama, lam yalid, sama yulad yang kedua, itu pantulannya lebih besar atau lebih keras yang kedua. Karena apa? Karena di akhir kalimat dan di waqaf. Nanti masuknya ke qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro, pantulannya tidak terlalu kentara. Kami ulangi lagi ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Itu qalqalah kubro. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Jadi pantulannya itu lebih keras daripada qalqalah sugro. Nah, yang terakhir tambahan itu qalqalah akbar. Nah, qalqalah akbar ini adalah huruf qalqalah yang mana hurufnya itu ada tasdid. Ada tasdidnya. Nah, ini yang paling bawah ya. Contoh yang paling bawah itu qalqalah akbar. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi di sukun kemudian ada hentakan terus ada tahan sedikit. Wa tab. Wa tab. Itu qalqalah akbar. Kalau qalqalah kubro kan tadi ahad. Ahad. Kalau akbar watab. Watab. Atau contoh yang di sampingnya itu dzalikal yaumul haqq. Haqq. Jadi ada tahan sedikit. Kenapa? Karena huruf qafnya qalqalah kemudian ada tasdid. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan bingung ketika membaca surat Al-Ahzab ya, yang ayat pertama itu tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi qalqalahnya akbar. Nah, nanti setelahnya itu qalqalahnya kubro. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Karena baknya biasa ya, tidak ada tasdidnya. Sayasla naran dzata lahab. Nah, itu qalqalahnya kubro karena tidak ada tasdidnya. Jadi untuk materi qalqalah ini ada qalqalah sugro, qalqalah kubro, dan qalqalah akbar. Khusus qalqalah akbar ini adalah qalqalah yang paling harus ditekan ya. Paling gampang itu huruf qalqalahnya ada tasdid. Terus kemudian yang ketiga adalah lin. Lain, luwes. Yaitu keluarnya suara huruf dengan mudah dan tidak kaku. Di surat Al-Quraisy ya. Ini ya surat Al-Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi apa namanya? Luwes. Apa ya bahasanya kalau bahasa Jawanya? Ya, luwes begitu. Hadzal bait. Bait. Harusnya kan baiti. Hadzal bait.
wa amanahum min khauf. Khauf. Jadi gitu. Itu namanya lin atau layin. Hurufnya ada dua. Wawu dan ya sukun yang diawali dengan fathah. Wawu dan ya sukun yang diawali dengan fathah. Tadi kan sebelumnya kita membahas tentang al-jauf ya. Al-jauf yang 3 huruf. Alif diawali dengan fathah, ya sukun diawali dengan kasroh, wawu sukun diawali dengan dhammah. Itu namanya pasangan-pasangannya. Tapi untuk lin itu beda. Kalau ada wawu sukun dan ya sukun diawali dengan fathah, nanti masuknya ke lin. Ya. Jadi lembut dibacanya. Khauf, bait, seperti itu. Lanjut, inhiraf, menyimpang. Itu menyimpangnya aliran udara karena terhalang lidah. Ya. Huruf-huruf inhiraf itu ada 2 ya, lam dan ro. Ya. Lam dan ro ini nanti kan bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis nanti. Nah, untuk pembahasan lam dan ro bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Kapan waktunya huruf lam dibaca tebal? Kapan huruf ro dibaca tebal? Nanti kita bahas. Ya. Untuk inhiraf dimiliki cuma huruf lam dan ro. Ini gambarnya seperti untuk ro, aliran udaranya itu lurus. Ya. Ro. Untuk lam itu menyimpang kanan sama kiri, yaitu ada gambarnya. Kemudian takrir. Nah, untuk takrir atau bergetar itu hanya dimiliki oleh huruf ro. Nah, yang harus kita perhatikan adalah huruf sifat takrir ini jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Contohnya kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa Bapak Ibu perhatikan ketika getarannya itu terlalu banyak, itu namanya takrirnya terlalu berlebihan. Itu yang tidak boleh. Contoh ya, ini yang berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu takrirnya berlebihan. Itu yang nggak boleh. Bergetar tapi tidak berlebihan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Bukan nirrahim. Nah itu takrirnya berlebihan. Jadi sifat takrir hanya dimiliki oleh huruf ro. Selanjutnya adalah tafashi. Nah, tafashi ini menyebarnya aliran udara di tengah-tengah lidah, ya, di rongga mulut hingga ujung mulut ketika mengucapkan huruf shin, ya. Huruf shin ini punya sifat yang namanya tafashi. Jadi beda antara sin sama shin. Kalau sin kan sa, si, su, sa, si, su. Kalau shin, sha. Jadi di dalam mulut itu aliran udaranya itu menyebar semua ke di sini, di tengah-tengah sini. Sha, shi, shu. Ya, itu sifat yang dimiliki oleh huruf shin, tafashi. Kemudian ada istitolah. Ya, istitolah itu memanjang. Memanjangnya pinggiran lidah ke depan menyentuh pangkal gigi seri atas hingga pinggir lidah belakang yang menekan pangkal gigi geraham atas. Sifat ini dimiliki oleh huruf dot. Nah, yang dimaksudkan memanjang ini ketika kita membaca contoh ya. Contoh di surat Al-Fatihah yang paling akhir. Ad-dhalin itu, yang dhalin. Ghairil maghdubi alaihim walad. Ya, ketika walad
Nah, itu memanjang istitolah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walad. Jadi ketika dia apa namanya tasdidnya, karena huruf dad memiliki sifat istitolah, jadi memanjang. Bukan langsung, bukan waladdo, tapi waladdallin. Jadi itu sifat istitolah yang hanya dimiliki oleh huruf dad. Terus selanjutnya adalah gunah ini. Gunah yang terakhir, berdengung ya. Jadi gunah itu kayak bisa dikatakan suara lebah, bisa suara lebah, atau orang yang nyanyi tapi nggak tahu liriknya. Jadi kan semua gitu. Itu namanya mendengung. Berdengung suara karena melewati rongga hidung. Nah, tadi kan untuk makhorijul huruf yang terakhir, yang tadi al-khoisyum, jadi rongga hidung, ketika kita membaca huruf atau bacaan yang memiliki sifat gunnah, pasti rongga hidung mengalirkan udara. Ciri-cirinya apa? Ketika kita membaca itu, maka bacaannya terhenti. Ya. Contohnya, inna, itu namanya gunnah. Kalau kita tutup hidung kita, maka tidak bisa membaca inna. Coba ya, inna, nggak bisa. Itu namanya gunnah. Dan bacaan-bacaan yang lainnya. Termasuk huruf gunnah mim sama nun ya. Mim sama nun itu wajib digunakan kalau dia bertasdid. Mim dan nun dia wajib digunakan kalau dia bertasdid. Namanya gunnah musyaddadah. Nah, ini gunnah dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama adalah gunnah yang paling sempurna pada mim dan nun yang bertasdid. Kalau Bapak dan Ibu membaca Al-Quran kemudian menemukan ada nun dan mim yang bertasdid, maka dia wajib digunakan. Ditahan dulu. Ditahan. Contohnya ya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Jadi inna hadaina. Jadi ditahan dulu. Inna wa imma kafura. Nah itu gunnah yang paling sempurna adalah nun dan mim yang bertasdid. Kemudian sempurna ya pada idgham bi gunnah wawuh dan ya. Wawuh dan ya. Biasanya Al-Qur'an yang Bapak Ibu pakai itu kan biasanya Usmani ya, rasem Usmani. Biasanya kalau ada nun sukun bertemu dengan ya atau wawu itu biasanya ada tasdid. Sebenarnya yang membuat gunnah itu bukan tasdidnya, tapi bertemunya ya dan wawu bertemu dengan nun sukun atau tanwin, bukan karena tasdid. Jadi huruf-huruf yang bertasdid yang boleh digunakan adalah huruf mim dan nun. Dia wajib. Selain nun dan mim, kalau bertasdid dia nggak boleh digunakan. Nah, khusus ya dan wawu itu ada syaratnya. Jadi dia boleh guna, ada syaratnya. Apa syaratnya? Bertemu dengan tanwin atau nun sukun. Nah, contohnya di sini wa may ya'mal. Di sini kan nggak ada tasdidnya ya. Nggak ada tasdidnya. Biasanya ada wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan syarran. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ditahan dulu. Ya, ditahan. Wa may ya'mal. Jadi ditahan karena dia punya sifat gunnah. Di bawahnya
ada bunyi ikhfa. Nah, ikhfa itu nanti pembahasannya insya Allah setelah ini ya, di materi selanjutnya. Ikhfa, nun sukun. Jadi kalau kita menghafalkan nun sukun dan tanwin, nanti gampang untuk menghafalkan huruf-huruf ikhfa. Di sini contohnya ada huruf fa ya, nun sukun bertemu dengan huruf fa. Min fauqihim, min fauqihim. Jadi digunakan dulu fa-nya, nun sukunnya digunakan karena bertemu dengan huruf fa. Min fauqihim wa min tahti arjulihim wa min tah, ya, nun sukun ketemu ta juga ikhfa. Kemudian di bawahnya ada kurang, maksudnya gunahnya kurang pada nun dan mim yang sukun. Jadi nun dan mim yang sukun tidak bertemu dengan apa-apa, itu gunahnya kurang. Fasalli li rabbika wanhar. Wan bukan wanhar, bukan wanhar, bukan wanhar, tapi wanhar, wan, karena nggak ditekan ya, karena nunnya itu tidak guna, karena bertemu dengan huruf h, dia dibaca jelas. Kemudian yang terakhir paling kurang pada nun dan mim yang berharokat. Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Jadi yang paling kurang itu nun dan mim yang berharokat. Ini tingkatan gunnah. Ada yang paling sempurna, ada yang sempurna, ada yang di bawah sempurna, ada yang kurang, ada yang paling kurang. Nah, untuk selanjutnya huruf-huruf ini huruf-huruf yang harus kita perhatikan perbedaannya. Beda antara hamzah dengan ain, antara ha dan kha, antara zal dan gha, antara ha dan ha, antara kha dan gha, antara gha dan ba. Ya, itu beda semua. Ini ada tabel yang bisa kita pakai ya untuk perbandingan biar jangan sampai sama huruf-huruf ini. Kalau hamzah dengan ain itu jelas beda. Kalau kita membaca ta'awud itu juga sama ya. Ada hamzah dan ain yang bergabung di situ. Jadi harus benar-benar membedakan antara hamzah dan ain. A sama'u, a'u, 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 bukan a'u, bukan pun a'u. Kalau a'u itu berarti ain semua. Kalau a'u berarti hamzah semua. Karena dibacanya hamzah dengan ain. A'u, a'u, ya, seperti itu. Kemudian ha sama kha. Ha sama kha ini, kalau ha itu bersih, kalau kha itu kotor ya, ada seraknya sedikit. Ha, kha. Jadi membedakan antara ha sama kha itu di bersih sama seraknya. Karena ketika fathah itu memang bisa beda karena vokalnya itu a sama o ya. Tapi kalau kasroh atau dhammah, kalau kita kho-nya nggak kotor maka nanti sama. Hi sama hi. Harusnya hi khi. Hi khi. Nah, itu kho-nya harus kotor. Serak sedikit tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian ada zal, za sama dha. Za, dha. Za, dha. Zi, ya, za, zi sama zi. Zi sama zi. Nah, itu beda. Terus kemudian ha sama ha ini pasti beda. Ha itu ringan, kalau ha itu berat. Ha, ha. Ha, ha. Kalimat alhamdulillah itu pakai ha. Tapi biasanya orang membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Pakainya ha. Alhamdulillah. Tapi yang benar
Alhamdulillah, pakainya ha. Kemudian ghain sama kho. Ghain sama kho juga beda. Kho, ghe. Kalau ghain itu tidak serak. Ghain tidak serak, bukan ghe, bukan ghe, ru, tapi ghe, ri, ru. Ghe, ri, ru. Kalau kho, khi, khu. Ya, beda. Kalau ghain tidak serak, kalau kho itu serak. Ada seraknya sedikit. Terus kemudian vo sama bo, ya bod, itu juga berbeda. Terus ada ta, bukan ta, ta ya, keluar nafasnya hamas. Ta sama sa, ta, sa. Terus kemudian ada qaf dengan kaf, itu juga berbeda. O sama k, o, k. Kemudian ada po sama bo, itu juga berbeda. To dan bo. Terus kemudian di bawahnya ada sa sama sa. Sa yang titiknya 3 sama sa. Sa sama sa. Kalau sa itu ujung lidahnya nempel ke gigi seri bawah. Sa, ya. Kalau sa itu ujung lidahnya nempel ke atas. Atas ini. Langit-langit. Gigi seri atas. Kalau sa ke gigi seri bawah. Ujungnya nempel ke gigi seri bawah. Kalau sa ujungnya ke gigi seri atas. Kemudian zal, ada zai, za, idza zulzilatil, ya, bukan idza zulzilatil, ya, pakai zal sama za, za. Kalau kasroh zi, zi. Kalau dhammah zu sama zu, beda. Jadi bedanya tipis. Ada zal sama do, juga berbeda. Ini ada sin dan shin. Ada zai dengan ro, ya. Kemudian lam dengan nun. Ada shin dengan sod, fo. Kalau fathah, kalau kasroh, fi. Kalau shin kasroh, shi. Kalau sod kasroh, fi. Kalau dhammah shin, shu. Jadi ada tafasyinya. Shu. Kalau sod dhammah, fu. Bedanya. Kalau sukun, ash. Itu kalau shin. Asyaiton, ya, itu kalau shin. Kalau sod, als sama ash, beda. Bedanya di situ. Kemudian ada zai sama sin. Juga harus kita bisa membedakannya. Terus ada kaf dengan kho, ya, juga bacaannya berbeda. Ini berarti ada berapa? Mungkin ada sekitar 9 ya. 9 tabel yang mungkin bisa kita pakai menjadi acuan. Bahwasanya huruf-huruf yang tadi kita sebutkan adalah huruf-huruf yang hampir sama, hampir mirip. Maka kita harus berhati-hati. Intinya, kalau kita masih dalam tahap belajar, itu tidak ada masalah kalau kita bacanya salah. Karena dalam tahap belajar. Kalau tahap belajar kemudian langsung bisa, itu tidak mungkin. Makanya kami berharap kepada Bapak dan Ibu
mahasiswa dan mahasiswi di rumah silakan dipraktekkan ya. Ini Ramadan kan masih beberapa bulan ya. Ya, buat kita latihan tilawah. Barangkali punya niatan untuk menghatamkan Al-Qur'an. Maksudnya menghatamkan untuk diri sendiri. Seumur hidup bis nggak apa-apa 1 tahun seumur hidup sekali menghatamkan sendiri. Dulu kami pernah mondok ya, tantangan yang mengagetkan, yang mungkin bikin nggak masuk akal di otak, itu suruh menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 hari. Hah? Apakah bisa? Untuk kami ya, yang belum pernah melakukannya pasti heran, gimana caranya? Dan mencoba pun alhasil nggak bisa. Tapi alhamdulillah selesai dalam waktu 3 hari. Jadi 1 harinya 10 juz. Tapi ada teman kami yang menghatamkan 1 hari selesai. Masya Allah. Kami yang mencoba sampai begadang, sampai jam 12 malam. Itu ayat-ayat Al-Quran itu seperti bergelombang, ya kayak ombak. Ombak di laut seperti itu. Mungkin karena saking capeknya, saking apanya itu luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah 3 hari selesai. Nah, kenapa? Karena kami sendiri belum pernah mencobanya. Coba mungkin ya teman kami yang bisa menyelesaikannya itu mungkin pernah, tilawahnya lebih banyak. Nah, karena membaca Al-Quran di sini adalah tentang jam terbang, tentang bagaimana kita seringnya membaca Al-Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran, insya Allah nanti dia akan dimudahkan, ya. Apalagi dalam proses tahsin, dalam proses membenarkan bacaannya, dan ada mentor, ada orang yang bisa dimintai pertanyaan, bisa minta tolong untuk menyimak bacaannya. Itu malah luar biasa. Insya Allah prosesnya itu akan kelihatan, progresnya nanti akan kelihatan. Karena kami juga yang mengajari bapak-bapak di masjid, ya biasanya kan malam Sabtu dan malam Rabu itu juga sama. Ya, ada beberapa bapak-bapak yang dia kelihatan sekali progresnya, dari yang mana dia membacanya masih susah sekali, masih, dan sekarang ada perubahan sedikit. Ya. Dan saya sampaikan, ya kami sampaikan kepada beliaunya, beliau begini-begini, oh, alhamdulillah kelihatan. Dan memang beliau yang paling semangat. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang hadir juga harus tetap semangat, karena kita yang namanya Al-Quran itu kan untuk pedoman hidup. Apalagi ketika kita membaca, mentadabburinya, sampai mengamalkannya. Ketika kita membaca Al-Quran kemudian tahu maknanya, insya Allah akan lebih mengena. Apalagi ketika dipakai dalam sholat. Itu yang akan menjadikan sholat kita lebih khusyuk. Gitu. Ya minimal surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah bisa hafal. Bukan hafal, tahu maknanya. Ketika imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ketika kita sholat kemudian memikirkan seperti itu, dunia udah hilang. Hanya ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, maka kita sudah melemparkan dunia ke belakang, fokusnya ke Allah. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Kalau direnungi, insya Allah sholatnya bakal lebih khusyuk. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Materi untuk malam hari ini tentang sifat huruf, insya Allah sudah selesai. Nanti untuk materi selanjutnya kita akan sambung di kesempatan yang lain. Kami kembalikan kepada
kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukran jazakallah khair kepada Ustadz Wildan yang sudah menyampaikan, Masya Allah, pemaparan ilmunya pada kesempatan malam hari ini. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah sesi kedua untuk sesi tanya jawab. Kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang hendak mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik melalui kolom chat maupun melalui tunjuk tangan. Tafadhol, silakan. Masih ada beberapa menit ke depan untuk sesi tanya jawab, tentunya yang berhubungan dengan materi malam hari ini. Silakan. Ya, Pak Saiful Bahri dari Bekasi. Ya. Tafadhol, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lagi di luar nih Kang Sarwan, nggak di Bekasi. Nah, Mbak, apa tuh? Ini cuma mau tanya. Ya, itu kan kol-kolah ada 3 macam. Kol-kolah sugro, kol-kolah kubro, sama kol-kolah akbar. Kalau sugro itu apakah pasti yang di tengah-tengah itu kol-kolah sugro? Apakah yang di akhir itu pasti selalu kubro? Dan apakah yang di akhir yang bertasjid itu selalu akbar? Apakah itu selalu? Itu aja. Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bapak, untuk kol-kolah, ya kol-kolah kan tadi dibagi menjadi 3. Untuk kol-kolah sugro itu kol-kolahnya dibaca ketika wasol. Wasol itu maknanya dibaca terus, dibaca lanjut. Contohnya kan tadi surat apa sih? Surat apa tadi? Al-ta'amahum minju ya. Al-ta'amahum minju. Nah, kalimatnya itu kan itu satu ayat. Nah, satu ayat itu kalau misalnya kita baca sampai ayatnya selesai, kan posisi kol-kolahnya di tengah-tengah. Maka nanti jadi kol-kolah sugro. Kol-kolah sugro. Nah, kol-kolah kubro itu kenapa disebut dengan kol-kolah kubro? Kalau misalnya kita membacanya di wakof di akhir kalimat atau di wakof, misalnya di tengah-tengah nih, di tengah-tengah. Kemudian kita mau mewakofkan, berhenti di situ. Dan berhentinya pas di huruf yang punya sifat kol-kolah. Maka huruf itu nanti jadi kol-kolah kubro. Kenapa? Karena terletak di wakofkan maksudnya. Terletak di akhir atau di depan. Nah, sementara kalau kol-kolah akbar, kalau ada huruf misalnya, maka nanti dia tidak kol-kolah. Misalnya bil hakil mubin, kofnya kan ada tasdidnya. Kemudian kalau diwasol dibaca terus, contoh ya, bil hakil mubin, bil hakil mubin. Itu kalau dibaca wasol maka kofnya tidak jadi kol-kolah, ya jadi kof yang bertasdid biasa. Tapi kalau misalnya kofnya kita wakof, berhentinya di huruf kof yang bertasdid, maka nanti jadi kol-kolahnya kol-kolah akbar. Bil haq kok seperti itu. Jadi bedanya kalau kol-kolah itu di tengah-tengah, terus kemudian bacaannya di wasol, tapi kalau berhentinya di situ pas di kol-kolah, nanti jadi kol-kolah akbar. Atau bacaannya di akhir kalimat. Kalau misalnya kol-kolahnya bertasdid, nah huruf kol-kolahnya bertasdid, kemudian berhentinya di situ, pas di huruf kol-kolahnya, nanti
jadi qalqalah akbar. Mungkin begitu. Ya, Terima terjawab kasih. Pak Saiful? Ya, terima kasih Bang Husen. Ya, mudah-mudahan terjawab Pak ya, Pak Saiful. Perihal baju di toko Pak ya, insya Allah. Ya, kalau ngapal baju di toko, insya Allah ingat Pak Saiful. Untuk selanjutnya Pak Amin Sanwiradi. Tafadhol Pak Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setahu ini mungkin ya Pak, apa namanya, belajar seperti ini kan harusnya talaki ya, langsung. Jadi kalau misalkan nggak praktek sepertinya kurang afdol gitu. Misalkan hanya dikasih, ini kan teori ya, teori gitu. Kemudian ketika kita melafazkan sebuah huruf lah, misalkan fa atau ro atau salt, itu kan harus terucap. Kalau cuma teori saja mungkin ya kita nyamenya di situ, cuma nggak sampai kena ke masing-masing mahasiswa. Itu aja sih mungkin usulan dari saya. Mungkin harusnya ada penekanan yang lebih jauh, karena memang ya setahu setahu saya kalau nggak langsung talaki gitu nggak kena gitu Ustadz gitu. Mungkin Iya, seperti itu. setuju. Assalamualaikum. Setuju. Dari belajar tahsin, memang lebih afdolnya seperti itu. Karena kalau misalnya di madrasah atau di rumah Quran atau ya pokoknya lembaga pendidikan yang belajar Al-Quran, itu pasti ada halakoh atau ya halakoh ustadz, kemudian santrinya berapa. Dan itu yang paling afdol santri untuk satu ustadz atau pengampu itu sekitar 4 dan 5. Itu insya Allah maksimal. Nah gitu. Kalau misalnya lebih dari itu, kayak misal sampai 10, sampai 15, 20 untuk satu orang ustadz, itu bakal keteteran. Bakal susah. Maka kami juga pengennya seperti itu. Nah, pengennya biar nanti menyampaikan materi, kemudian ada praktek sedikit. Mungkin dari apa namanya Pak Moderator barangkali ada masukan untuk kedepannya untuk materi tentang tahsin seperti apa? Ya, terjawab Pak Amin ya. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, Mudah-mudahan Ustadz Wildan berkenan ini untuk diadakan offline. Ya Pak ya, ya. misalkan ini nggak offline lah atau online, paling nggak ada pengetesan gitu Ustaz. Jadi Nah, ketahuan makhrajul hurufnya itu ketahuan ada di mana ya, dia gitu Ustaz. ya, Boleh, insya Allah. ya. Nah, mungkin nanti ke depannya dari beberapa mahasiswa boleh ya Ustadz untuk dites bacaannya berdasarkan apa yang sudah disampaikan. Begitu Ustadz? Boleh, Nah, boleh. Biar apa jadi namanya antara beberapa pertemuan nanti bisa dicek materi mana nah, yang nyangkol atau materi mana nah, yang lepas gitu. gitu. Siap, siap. Siap ya Pak Amin untuk dites nanti insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Baik, terjawab Pak Amin ya. Untuk selanjutnya, ini ada di kolom chat tuh, Ustadz. Pertanyaan dari Ibu Nur Aimah. Ustadz, bagaimana latihan membiasakan huruf-huruf yang bukan kolkolah supaya tidak dipantulkan? Contoh di surat Al-Fatihah ayat yang ketujuh. Karena ini sering kita jumpai Ustadz ya di para imam, kebanyakan di ghairil bagdu. Ya, tafadhal Ustadz.
Baik. Ya, untuk huruf qalqalah yang sering kami ketahui itu memang benar. Huruf qalqalah ada 5, tapi beberapa huruf yang bukan qalqalah pun kadang memantul. Jangankan di surat Al-Fatihah ayat ke-7. Ayat kedua pun kadang memantul. Kira-kira di mana? Kalimat pertama alhamdu. Alhamdu itu bukan huruf qalqalah, tapi bacanya biasanya gini. Alhamdulillah. Mungkin suaranya bagus ya, seperti Muzammil atau seperti ya bukan menjelekan, tapi memang kami pernah belajar Al-Quran. Nah, guru kami yang pertama itu mengajarkan kalau misalnya kamu kalau mau belajar Al-Quran jangan mengedepankan nada, tapi bacaannya dulu. Nah, jadi kalau misalnya bacaannya bagus, merdu, tapi untuk tajwid atau tahsinnya kurang juga, ya kurang. Tapi kalau misalnya tajwidnya bagus, bacaannya bagus, walaupun nadanya nggak ada atau mungkin bacanya datar, itu malah lebih baik. Nah, contohnya kan di surat Al-Fatihah ayat kedua ya, alhamdu itu kan bukan qalqalah, biasanya itu mantul. Al le Alhamdulillah. Jadi bukan tapi alham, bukan alham. Kenapa kok mantul? Karena ketika kita mengucapkan huruf lam, itu lidahnya cepat ditarik. Jadi al, nah, al. Jadi lidahnya ketika mengucapkan lam langsung ditarik. Maka nanti keluar huruf jadi mantul. Tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bukan al. Nah, untuk Al-Fatihah yang surat Al-Fatihah ayat ke-7 mungkin di ini ya. An'amta. An'amta juga mantul kalau misalnya kita nggak berhati-hati. Siratal ladzina an'am. Ya, an'am. Kenapa kok nunnya mantul? Ya itu sama. Karena lidah kita langsung ketarik. An'am. Coba kalau misalnya kita membaca ya, pelan aja. An'am ta. An'am ta. An'am ta. Kenapa kok nunnya itu mantul? Karena ketika mengucapkan lidahnya langsung ditarik. An, nah, an, ya, an'am. Nah itu mantulnya karena seperti itu. Jadi bacanya pelan-pelan. An'amta alaihim. Jadi ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi juga sama, biasanya mantul. Ghairil maghdu. Jadi ada e-nya. Itu sama. Jadi cepat-cepat mengucapkan huruf ghainnya. Jadi mantul. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi. Bukan maghdubi. An'amta juga seperti itu. Jadi untuk kiat atau misalnya kita biar sukses, bacanya pelan. Ya. Seperti tadi an'amta, an'amta. Pelan aja. An'amta. Nanti agak dicepetin. An'amta. An'amta. Tapi memang kalau membaca nggak boleh terputus ya. Suaranya nggak boleh terputus. Tapi untuk belajar ya nggak apa-apa. Kan untuk membiasakan. An'amta. Nanti silakan dibaca untuk apa? Dilanjut tanpa diputus. Intinya, kenapa memantul? Karena ketika kita membaca itu terlalu cepat, lidahnya terlalu cepat ditarik. Alham, harusnya alham, alham, alham. An'amta juga an'amta, bukan tapi an'amta. Mungkin ini bisa menjawab Ibu.
Ya, Terima kasih. terjawab ya Ibu Nur Umunisa yang dari Cilengsi. Baik, untuk selanjutnya tafadhol dipersilahkan kepada para mahasiswa yang hendak bertanya. Masih dibuka kesempatan. Silahkan. Baik melalui kolom chat maupun dengan tunjuk tangan. Qadarullah Pak Asep Sobarli malam hari ini belum bisa membersamai. Ya, Pak Irwan dari Depok. Tafadhol Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka Pak videonya Assalamualaikum jika memang warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dibuka Pak videonya jika tidak ada uzur. Maaf, belum disiapin. Oh. Ya, lanjut Pak Irwan. Sepertinya terpental kembali Pak Irwannya. Ya, Ya, tafadhol. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Tafadhol Pak Irwan. Ya, ini saat Apaan yang mau bertanya tentang kalau sudah terbiasa mengucapkan ale itu atau disebut tawalut, itu apakah bisa hilang dengan kebiasaan yang dilakukan itu, dan cara mengatasi kebiasaan yang terbiasa baca ale atau ane itu kan tadi Ustadz bilang secara perlahan, dan untuk menghilangkan sedikit demi sedikit dengan terbiasa itu tawaludnya gimana menghilangkannya, ya ya, saya alami juga, tapi proses waktu kedua Ya, sepertinya terkendala sinyal Pak Irwan ya. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Ustadz. Mungkin tidak jauh berbeda dengan pertanyaan yang tadi perihal ale. Tafadhol. Ya, bismillah. Untuk kebiasaan membaca tadi ya, dibaca ale atau dibaca ane, dan insya ya. Allah Terus yang kedua Ustaz, ya, terus yang kedua tentang biasanya saya dengar tuh kalau imam-imam di bahasa surat yang kemarin Ustaz bilang apa tuh yang terakhir itu atap jadi nggak menunggu lama, jadi tasjidnya di agak qalqalah kubro bukan qalqalah akbar, itu apakah sah atau enggak tuh Ustaz? Apa itu aja yang kedua? ya, bismillah. Untuk apa namanya tadi, tawalu ya, membaca ane atau ale itu insya Allah bisa. Semua apapun itu bisa diubah. Yang penting tahu kuncinya, ya, bisa dibuka ya.
kunci. Nah, kuncinya itu apa? Kuncinya yang pertama konsisten. Semua apapun, nggak cuma ngaji. Apapun, ya kita mau apapun itu kuncinya satu, konsisten. Kalau sudah konsisten, itu harus sabar. Harus sabar. Karena kita sedang memperbaiki apa yang kita paham. Ane, ale, ame, misalnya gitu. Mantul, harusnya nggak mantul, tapi dibaca memantul. Kayak misalnya orang menghafal Al-Quran. Nah, orang menghafal Al-Quran itu kalau bisa ya ketika menghafal suatu ayat, menghafal suatu halaman surat itu di direkomendasikan kalau bisa ya, kalau bisa bacaannya itu harus benar dulu. Jangan sampai bacaannya belum benar terus dihafal, itu nanti yang repot. Sama kayak tawalud tadi. Bacaannya sudah salah sampai hafal. Ada lagi. Ini mungkin di masjid atau musola ya. Hafal kan biasanya kita menghafal suatu ayat dari imam, sering dengar tiap hari sholat, sering dengar sampai hafal. Bahkan kami sendiri hafal surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, itu nggak pernah hafal sama sekali. Betul, nggak pernah hafal. Hafalnya di mana? Di dalam sholat. Tapi alhamdulillah imamnya bacaannya benar. Coba kalau imamnya bacaannya salah, pasti bacaan kami salah. Itu pasti. Kenapa? Karena ya sumbernya yang bikin kami hafal itu sudah salah. Nah, ketika sudah hafal, kemudian bacaannya salah, itu yang agak repot untuk membenarkan. Karena kan namanya kebiasaan ya. Tapi walaupun begitu bisa di diakali. Cuma tadi harus istiqomah. Kita paham di situ kita masih salah, harus istiqomah. Terus membenarkannya harus sabar, telaten. Sama guru kalau bisa ada gurunya, ada yang nyimak bacaannya. Kalau membenarkan sendiri, saya yakin kayaknya agak sulit. Karena kan sendiri. Kalau berjamaah itu beda. Kalau berjamaah kan nanti, ayo ngaji, belajar. Ada yang mengingatkan ketika kita lagi futur. Nah, seperti itu. Jadi butuh circle, butuh orang lain, teman untuk belajar ngaji bareng. Gitu. Terus kemudian untuk bacaan surat Al-Ahzab itu yang bukan qalqalah akbar. Karena sholat itu kan yang wajib itu adalah surat Al-Fatihahnya. Ya, kalau misalnya kita sholat kemudian nggak baca surat selain surat Al-Fatihah, itu sholatnya masih sah. Tapi untuk surat yang lain itu tidak mengapa. Tapi kayak kalau bisa bacaannya harus benar. Karena kan menjadi imam, menjadi ya pemimpin gitu. Kalau masalah sah atau tidaknya, insya Allah sholatnya sah. Tapi untuk diri kita pribadi, kalau misalnya kita bacaannya seperti itu, ayo kita benahi pelan-pelan, nggak apa-apa. Harus ada prosesnya. Nah, prosesnya juga kita nikmati. Maka yang penting kita punya circle lah, punya teman. Karena benar, belajar sendiri itu malah lebih berat. Saya merasakan sendiri. Pernah belajar bahasa Arab pakai online. Itu sendiri. Itu pakainya YouTube. Ya karena mungkin semangatnya kurang. Awal itu udah semangat. Download video. Itu kan ada playlist YouTube ya. Mungkin ada 24 part. Gitu. Di-download semua. Baru satu video udah lemes. Udah aduh susah. Karena nggak ada temennya. Nggak tahu dasarnya. Tapi kalau ada temennya insya Allah nanti yang menyemangati, punya alarm hidup. Kalau lagi futur, ayo belajar. Katanya kamu pengen belajar ngaji, ayo belajar. Jangan malas, harus dipaksakan. Karena memaksakan sesuatu yang baik, ya belajar, ngaji, dan lain sebagainya, insya Allah akan mendapatkan yang baik. Jadi begitu ya Bapak Irwan. Jadi harus semangat, kemudian istiqomah dan
dan sabar, ya, membenarkan bacaan yang seperti itu. Ya, terjawab Pak Irfan ya. Bang Ya. Ustaz. Ustaz atas jawabannya, nanti akan pelajari. Ya, Afan Pak Irwan. Ya, selanjutnya Ustadz dari kolom chat ini. Afan Ustadz, kesalahan bacaan qalqalah apakah bisa merusak artinya? Betul Ustadz. Untuk bacaan qalqalah yang enggak bantukan. Kalau misalnya kita membaca ya, kan qalqalah kan sifatnya sifat asli, sifat asli. Untuk merubah arti itu dalam artian gini. Kalau benar-benar kesalahannya itu fatal, qaf ya, qaf misalnya qaf. Qaf itu dibacanya kaf. Qaf baca kaf. Itu sudah fatal. Sudah jauh sekali. Maka nanti itu yang merubah arti. Jadi untuk kesalahan yang memang masih mungkin bisa dimaafkan, ya, kesalahan yang mungkin kalau kesalahan fathah kasroh doma itu fathah, misalnya qafnya fathah dibacanya kasroh, nah itu kesalahannya fatal karena itu juga bisa merubah arti. Tapi kalau untuk sifat qalqalah ya insya Allah tidak. Tapi untuk kita tahu, kita harus ya belajar untuk membenarkan. Kan ada kesalahan yang memang bisa dimaklumi, kesalahan yang memang fatal. Yang termasuk kesalahan fatal itu kayak fathah dibaca kasroh, kasroh dibaca fathah. Contoh ya, contoh. Ad-dinu, ad-dinu. Ad-dinu itu artinya agama. Atau dinun. Dal, ya, terus nunnya tanwin. Dinun. Dalnya kasroh kan. Dinun. Itu artinya agama. Tapi kalau dalnya kita baca fathah, dainun. Artinya hutang. Nah, itu kalau merubah harokat saja itu udah merubah arti. Apalagi kalau menambahkan tasdid atau menghilangkan tasdid, itu juga bisa merubah artinya. Maka kalau misalnya untuk kesalahan yang fathah, sandangan itu yang memang sudah fatal. Tapi kalau misalnya kita bacaan qalqalah itu masih belum sempurna, ya insya Allah dimaafkan. Tapi tetap kita punya niatan untuk belajar membenarkan, membaguskan bacaan kita. Seperti itu. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka pahala yang kita dapat juga semakin banyak. Begitu. Ya, terjawab ya, Nisa. Baik, untuk selanjutnya masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan. Tafadhal bagi Bapak atau Ibu para mahasiswa yang hendak bertanya dipersilahkan. Ya, mangga. Pada Bapak, Ibu, para mahasiswa yang hendak bertanya seputar materi pada kesempatan malam hari ini, masih ada beberapa menit ke depan, dipersilahkan.
Boleh tinggal di Assalamualaikum kolom warahmatullahi chat. Ye, Pak Mujono, tafadhol. Ya, ini saya yang masih belum paham masalah ini, Ustadz, yaitu tentang bacaan gharib, yaitu bacaan-bacaan gharib. Nah, itu tolong dijelaskan. Demikian, Ustadz. Halo, Iya, Bapak. terdengar? Ya, untuk bacaan gharib, insya Allah kami sudah menyiapkan, tapi belum sekarang, gitu. Karena bacaan gharib kan banyak ya. Bacaan gharib nggak cuma satu, gitu. Insya Allah untuk pertemuan untuk khusus bacaan gharib, insya Allah nanti kita bahas, tapi bukan materi yang sekarang. Nanti materi sudah kami siapkan, gitu. Baik, Ustadz. Sama ini, Ustadz. Kami masih kesulitan untuk mengucapkan antara sin, sya, shot. Nah, itu suka ini masih kurang paham. Sin, shin, sama sod. Sin, shin, Ya. sod. Ya. Tadi yang slide terakhir itu kan ada apa sih? Ada pasangan huruf ya. Pasangan huruf yang hampir sama bacaannya. Itu nanti bisa jadi acuan. Nah, untuk 3 huruf tadi, sin, shin, sama sod, itu kan beda. Sudah jelas beda. Nah, kalau huruf sin kita ngambil ininya aja. Ngambil letak keluar. Makhraj, tempat keluarnya dari mana. Kalau sin itu kan yang nggak ada titiknya ya. Sin. Ya. Itu ujung lidah nempel ke gigi seri bawah. Sin. Nah, lidahnya nempel ke gigi seri bawah. Sa. Ya. Sa. Sa, si, su. Sa. Sedangkan shin ya, keluarnya dari tengah lidah. Jadi tengah lidahnya naik ke atas, langit-langit mulut. Syah, syah, ya, syah. Terus kalau shin itu punya sifat tafashi, beda sama sin. Kalau sin kan sa, cuma meringis sa. Kalau shin syah, syah. Nah itu. Kalau gampangnya kalau ada ayam ya, shuh, itu kan pakai sin ya, shuh. Kalau pakai sin susah, nah, gitu ya. Kalau pakai sha itu ya tafashi. Nah, kalau pakai sod itu beda lagi. Kalau sod itu letaknya sama seperti sin untuk lidahnya, karena zai, sin, sod. Zai, sin, sod. Itu sod letak lidahnya sama. Ujung lidah nempel ke gigi seri bawah. Tapi sod itu punya sifat yang namanya isti'la. Maka pangkal lidah ini yang paling belakang itu naik ke atas. Makanya vokalnya jadi O. Ya. Idbak juga. Ya. Full. Ya, full. Si, fu. Fu. Kalau sin sa si su ya. Memang kalau suruh memperlihatkan itu agak susah ya. Memang harus butuh praktek. Gimana kok bisa baca kayak gitu ya. Memang kalau belajar tasing itu memang jangan pernah malu mulutnya itu mencong-mencong. Benar. Soalnya ada yang belajar tasing itu malu. Kenapa kan? Karena ada teman-temannya yang lain. Ya memang begitu, belajar tasin mulutnya memang seperti itu. Tapi gimana biar bacanya betul? Huruf so juga seperti itu. Fo, ujung lidahnya nempel ke gigi jari. Karena huruf so punya sifat yang namanya isti'lah, maka ujung lidah, pangkal lidahnya naik ke atas. Fo. Maka vokalnya jadi O kan? Fo. Kalau sin kan sa, sya.
Gitu. Kalau shad punya sifat namanya isti'la sama idbak. Idbak itu menutup. Idbak sama infitah yang tadi kita bahas ya. Jadi bacanya so si su as. Itu kalau shad. Shad kalau sukun as. Kalau sin as. Kalau shin ash as sama als gitu. Memang kalau praktek sebentar seperti ini agak mungkin bisa lupa ya. Tapi bisa dipraktekkan di rumah ya, sambil ngaca. Itu paling powerful itu sambil ngaca di depan cermin. Wah, begitu mengkor-mengkor mulut saya. Begitu. Tapi nggak apa-apa karena proses belajar ya. Semoga dimudahkan, Pak. Insyaallah. Amin. Ya. Nggih. Terjawab nggih, Pak Mujono. Syukran. Wa khair. Ya, satu lagi ya, Pak Ustadz. Penanya dari kolom chat, Ustadz, lidah saya Sunda. Kalau ucap huruf fa suka dibaca pa. Apakah itu termasuk uzur, Ustadz? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya apa namanya? Kaget, bukan kaget. Di luar nalar, Masya Allah. Ya, sebenarnya pertanyaan ini sama seperti Pak Irwan tadi ya. Yang ame, itu kan namanya kebiasaan ya mungkin. Bisa jadi itu kebiasaan. Benar kebiasaan. Karena kami juga punya teman Sunda sama, alhamdulillah bisa ngomong fa. Nah mungkin bisa ibu ini tetap latihan Bu, karena kalau kita latihan kan pelan-pelan. Kita lihat apa, ingat-ingat fa itu keluarnya dari mana, jangan sampai ketukar. Kalau bibir ini ketemu ini pasti ketemunya pak ya. Nih perhatikan pak ya, karena bibir ketemu bibir. Tapi kalau gigi seri atas ini gigi ketemu bibir bawah di sini, maka nanti keluar huruf fa. Pak, pak, bukan pak. Nah, karena kita pengen membiasakan pak jadi fa, maka harus istiqomah. Kalau bisa cari huruf, atau misalnya tadribat satu huruf itu aja. Fa, fi, fu, baf, baf. Itu bukan bab. Nah, seperti itu. Jadi untuk apa namanya, tetap walaupun kita nggak bisa, tetap diusahakan. Diusahakan membacanya dengan baik dan benar. Seperti itu. Syukron. Ya, betul. Berlatih terus. Karena tanpa kita berlatih, kita tidak akan pernah bisa. Pokoknya jangan sampai kapok. Anak kecil yang belajar sepeda, kapok jatuh, selamanya tidak akan bisa belajar sepeda. Selamanya dia tidak akan pernah bisa naik sepeda. Betul nggak? Ya. Kalau dia belajar sepeda kemudian jatuh, nggak mau nyoba, ya udah, sampai kapanpun nggak bisa. Tapi kalau ketika belajar sepeda kemudian jatuh, dia bangun belajar lagi jatuh, itu nanti pasti bisa. Nah, begitupun belajar seperti ini. Nggak bisa, coba lagi. Nggak bisa, coba lagi. Terus coba. Nanti pasti akan ketemu titik terangnya. Syukran. Ya, alhamdulillah. Tak terasa Ustadz, sudah jam 21:45. Berarti alhamdulillah. Masya Allah, untuk sesi kedua, sesi tanya jawab, alhamdulillah sudah selesai.
Syukran jazakallah khair kepada Ustadz Wildan Septian Pratama yang sudah memberikan materi keilmuan tahsin pada kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khair kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Adapun yang tertinggal dengan slide materi nanti bisa menyimak file rekaman di grup Telegram. Adapun untuk materi pada malam hari ini sudah admin share di grup Telegram. Tafadhol untuk di murojaah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Maaf, ada pertanyaan terakhir boleh nggak? Ya, mohon maaf Pak, sudah close Pak ya. Oh iya, karena saya sambil Ya. Ya, baik. Insya Allah malam hari ini menjadi perkuliahan terakhir di bulan November. Insya Allah kita bertemu Selasa depan. Insya Allah perkuliahan pertama di bulan Desember. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada para mahasiswa yang belum mengisi absensi. Tafadhol untuk mengisi absensi di grup WhatsApp. Kita tutup perkuliahan D1 Tribun Nabawi pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.